Buku cerita rakyat ini persis sekali dengan jalan hidupku. Judulnya Si Pahit Lidah. Teman-teman menjulukiku Si Pahit Lidah. Apa karena mereka baca buku ini ya? Hei, kenapa kalian menjulukiku Si Pahit Lidah? Aku hanya ingin mengatakan sesuatu itu apa adanya. Ada masalah? Apakah otak kalian bermasalah? Ataukah telinga kalian yang bermasalah? Aku ini si pahit lidah. Aku suka berkata-kata pahit. Orang yang lidahnya hanya bisa mengucapkan kata-kata tajam, seperti duri yang menembus kulit. Jadi, kenapa aku harus berpura-pura baik? Dunia ini penuh dengan kebohongan manis. Dan kalian semua, termasuk aku, hanya bagian dari permainan itu. Aku adalah orang yang jarang mengatakan terima kasih. Buat apa mengatakan itu? Mereka memberiku sesuatu karena itu mau mereka, bukan mauku. Kalian jangan berharap muncul kata-kata manis dari bibirku. Aku akan mengatakan sebenar-benarnya, walaupun itu pahit, menyakiti hati dan telingamu. Kalian tahu itu, si Siti, teman kita. Sok akrab, sok peduli. Dulu pernah memberiku nasi bungkus. Nasi pecel, ya nasi pecel. Isinya toge, tempe, dan nasi. Dengan sok manis dan sok akrab, dia berkata, "Serla, ini nasi bungkus buatmu, tampaknya kamu lapar." Kalian tahu aku bilang apa? Sok tahu, taruh aja di situ. Terus dia bilang lagi, "Cobain dong Serla, enak kok." Aku jawab, "Kamu ini belit banget sih, rese." Tapi akhirnya aku cobain dan habisin juga. Dia nanya, "Serla, gimana rasanya, enak kan?" Aku jawab dengan keras di mukanya, "Gak enak, kurang sedap." "Kok habis, Serla?" tanya dia. Aku jawab, itu kan aku lapar, dia pergi sana." Lihatlah diriku, aku tak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku tak peduli sesakit apa di sini saat itu. Banyak yang menganggapku kejam, kasar, atau bahkan tidak tahu aturan. Mereka hanya takut pada kebenaran yang tak ingin mereka dengar. Aku hanya berkata apa adanya. Tak ada yang salah dengan itu, bukan? Dunia ini memang pahit. Aku hanya mengungkapkan rasa yang ada. Pernah suatu ketika, Siti yang sok peduli itu menawarkan bantuan kepadaku. "Serla, bolehkan aku membawakan buku-bukumu, tampaknya kamu keberatan." Aku jawab, "Apa sih? Tahu nggak, kamu itu sudah kurus, dekil. Mau bantuin aku bawa buku ini? Ini berat tahu. Bisa-bisa kamu patah. Nanti orang-orang pada menyalahkan aku, Siti." Dia tetap memaksa. Dia bilang, "Nggak apa-apa, Serla, aku kuat kok." Aku pikir-pikir, lumayan juga lah, bebanku berkurang. Pernahkah kalian berpikir dan merasakan ketika kata-kata kasar itu keluar begitu saja, tidak bisa ditahan, seperti sungai yang mengalir deras, meskipun kita tahu itu bisa membawa banjir luka di hati tiap insan? Itulah aku. Kadang-kadang aku merasa mulutku seperti sebuah senjata yang tak bisa aku kendalikan. Aku melukai tanpa sadar, dan ketika aku sadar, sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Dan aku tak bisa mengubahnya. Dan mungkin juga, aku tak bisa mengobati lukanya.
suatu peristiwa yang membuatku mulai berubah dan berpikir tentang sebuah arti kepedulian adalah saat Siti rela membuat dirinya celaka demi menolongku terhindar dari kecelakaan. Saat itu, aku menyeberang jalan tanpa melihat kiri dan kanan. Dan ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke arahku. Samar aku mendengar teriakan Siti, "Selawas!" Tiba-tiba tubuhku terdorong ke trotoar. Dan aku melihat Siti tertabrak sepeda itu. Hatiku terperangah. Mataku terbelalak melihat pemandangan memilukan di hadapanku. Orang yang selama ini aku maki dengan kasar ternyata sangat tulus dan peduli denganku. Aku terpaku seketika. Aku tak bisa berkata-kata. Dan akhirnya aku membawa Siti untuk menjalani pengobatan. Saat itu, aku mulai berpikir, kita seringkali terjebak dalam ego dan ambisi. Kita lupa bahwa dunia ini bisa berubah menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua lebih peduli, jika kita saling membantu, meskipun dalam cara yang paling sederhana sekalipun. Bayangkan jika kita semua bertindak seperti temanku si Siti, menolong tanpa berharap imbalan, mengerti bahwa setiap orang bahkan yang tampak kuat kadang membutuhkan sedikit perhatian dan kasih sayang. Aku mulai memahami apa artinya hidup ini tanpa kepedulian. Seperti sebuah ladang yang subur, namun tak ada yang merawatnya. Hanya akan ada kekeringan, kesepian. Tapi jika kita semua peduli, jika kita memberi sedikit dari apa yang kita punya, meskipun hanya sebutir benih sekalipun, kita bisa menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Seperti temanku Siti, kita bisa membuat perbedaan. Karena peduli tidak harus besar. Yang penting adalah niat dan tindakan. Mari mulai peduli hari ini. Siapa tahu mungkin itu bisa mengubah seseorang seperti aku sepahit lidah, dan bahkan bisa mengubah dunia.